Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudung Hermana. Saya mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan Kimia. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai spektrofotometer IR. Seperti yang telah disebutkan tadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai spektrofotometer IR atau inframerah. Yang akan dijelaskan di sini adalah mengenai definisi, prinsip, komponen, dan contoh spektrum. Definisi: spektrofotometri inframerah merupakan suatu metode mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer. Radiasi elektromagnetik dikemukakan pertama kali oleh James Clerk Maxwell, yang menyatakan bahwa cahaya secara fisis merupakan gelombang elektromagnetik, artinya mempunyai vektor listrik dan vektor magnetik yang keduanya saling tegak lurus dengan arah rambatan. Dalam hal ini, interaksi antara sinar inframerah dengan molekul hanya menyebabkan vibrasi, yaitu bergerak pada tempatnya. Dasar spektrofotometri inframerah digambarkan oleh Hooke, di mana didasarkan atas senyawa yang terdiri dari dua atom atau diatom, yang mana digambarkan dengan dua buah bola yang saling terikat oleh pegas seperti gambar berikut. Terdapat dua macam konfigurasi spektrofotometer inframerah, yaitu yang pertama, spektrofotometer inframerah dispersif atau metode konvensional, dan yang kedua adalah spektrofotometer Fourier Transform Infrared atau FTIR. Pada dasarnya, spektrofotometer FTIR adalah sama dengan spektrofotometer infrared diversi. Yang membedakannya adalah pengembangan pada sistem optiknya sebelum berkas sinar inframerah melewati sampel. Berikut adalah prinsip dari spektrofotometer IR diversi. Bila senyawa diradiasi menggunakan sinar inframerah, maka sebagian besar akan diserap oleh senyawa, sedangkan yang lainnya akan diteruskan. Serapan ini diakibatkan karena molekul senyawa organik mempunyai ikatan yang dapat bervibrasi atau bergetar. Berikut mekanisme kerja dari spektrofotometer dispersif. Radiasi inframerah dihasilkan sebagai akibat pemanasan pada temperatur tinggi 1200 sampai 2000 Kelvin oleh pemanasan listrik terhadap suatu bahan yang berada pada sumber energi tersebut. Kemudian, radiasi tersebut terbagi dua, yaitu menuju tempat contoh dan pembanding referensi. Lalu, setelah sinar IR di-split, sinar terbagi menjadi dua arus, yaitu sinar yang menuju sampel dan sinar yang menuju larutan baku pembanding. Kemudian, kedua berkas sinar tersebut masuk ke chopper sehingga keluar output sinar yang dikeluarkan oleh monokromator. Lalu sinar masuk melalui selah masuk atau entrance pada monokromator. FTIR ini memiliki keunggulan. Yang pertama yaitu waktu analisa cepat. Semua frekuensi dari spektrum akan berkumpul secara simultan dengan waktu yang sangat cepat dalam periode detik. Kemudian yang kedua, mempunyai kepekaan pengukuran yang sangat tinggi. Dan yang ketiga yaitu spektrum yang dihasilkan sudah dalam bentuk digital. Yang selanjutnya yaitu prinsip spektrofotometer FTIR. Berikut prinsipnya. Adanya interaksi energi dengan materi, misalkan dalam suatu percobaan berupa molekul senyawa kompleks yang ditembak dengan energi dari sumber sinar yang akan menyebabkan molekul tersebut mengalami vibrasi. Sumber sinar yang digunakan adalah keramik yang apabila dialiri arus listrik, maka keramik ini dapat memancarkan infrared. Mekanisme spektrofotometer FTIR.
Energi dikeluarkan dari sumbernya lalu melewati bagian interferometer. Kemudian, radiasi dibagi dua oleh beam splitter ke arah cermin diam dan cermin bergerak, kemudian digabungkan kembali oleh beam splitter. Gelombang cahaya akan memperlihatkan variasi intensitas sesuai dengan pergerakan cermin. Berikut komponen spektrofotometer. Komponen spektrofotometer IR terdiri dari 4 bagian pokok, yaitu sumber radiasi, monokrometer, detektor, dan recorder. Untuk komponen yang utama yaitu sumber radiasi. Pada sumber radiasi ini, pancaran inframerah dihasilkan oleh sebuah sumber yang dipanaskan dengan listrik sampai 1000–1800 derajat Celcius. Sumber itu sering berupa filamen lens globar maupun kawat nikrom. Filamen lens dibuat dari sebuah pengikat dan oksida zirconium, thorium, dan cerium. Globar ialah sebuah batang kecil silikon karbida. Kawat nikrom merupakan campuran nikel dan krom. Kawat nikrom ini berbentuk spiral dan mempunyai intensitas radiasi lebih rendah dari lens glower dan globar, tapi umurnya lebih panjang. Untuk komponen yang kedua yaitu monokromator. Monokromator merupakan suatu alat yang berfungsi mendeskripsikan sinar dari sinar polikromatis menjadi sinar monokromatis. Untuk selanjutnya itu detektor. Detektor ini berfungsi untuk mengubah sinyal radiasi IR menjadi sinyal listrik. Dan yang terakhir yaitu alat pembaca atau pencatat atau yang disebut recorder. Alat ini merupakan sinyal yang dihasilkan dari detektor kemudian direkam sebagai inframerah yang berbentuk puncak absorpsi. Untuk berikutnya yaitu contoh spektrum. Contoh spektrum yang saya ambil yaitu dari jurnal yang berjudul Senyawa Triterpenoid dari ekstrak N-heksana daun kelor, Moringa oleifera Lam, dan uji aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Jurnal ini ditulis oleh Yusda Salimi, Nurhayati Bialangi, Widi Susanti Abdul Qadir, Boima Sutumeang pada tahun 2019. Berikut cara pembacaannya. Serapan gugus OH pada 3431,0 cm-1 diikuti dengan serapan pada bilangan gelombang 1061,2 cm-1 yang merupakan regangan ulur dari gugus COH. Selanjutnya, pada bilangan gelombang 2977,17 cm-1 terdapat regangan ulur isolat tidak memiliki karbon terkonjugasi yang merupakan salah satu ciri khas senyawa triterpenoid. Gugus CH aliapatik diikuti dengan serapan pada 1458,70 cm-1 yang merupakan tekukan CH pada 1370,33 cm-1 yang merupakan regang geminal dimetil. Ya, sekian pemaparan presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.